Pas pagi ini selamat pagi mempunyai bunda, ibu, Aisyah dengan bertepatan bulan Agustus 2020 ini saya dengan saya datangnya sedang mengedit dapur dari Halkit. Di sebelah saya sini ada Coach Ilmi ya, Coach sekalian. Saya sebagai pengajar juga di Halkit ini yang sudah kurang lebih 2 tahun sih. 2 tahun. Kak Ilmi, kalau Halkit itu apa sih? Oh, kalau misalnya Halkit itu lebih ke sekolah motorik ibu untuk melatih motorik kasar, motorik halus, kognitif, sosialisasi dan bahasa juga. Lengkap ya? Iya, dan kita juga bisa diikutin dari usia 2-5 tahun untuk kelas fantatik dan 2-9 tahun untuk kelas motorik tematik yang setiap hari Sabtu dan Minggu. Oke, sudah jelas ya itu Halkit itu apa. Dan gimana sih kalau Coach ini kalau misalkan mau ibu-ibu di luar sana yang ingin tahu Halkit itu apa, bisa dilihat di Instagram. Di Instagramnya @halkitsindonesia atau juga di website di www.halkitsindonesia.com. Kak Ilmi, sekarang ini tuh Halkit sekarang lagi ada di mana sih? Oh, kalau misalnya sekarang kebetulan kita lagi ada kunjungan ke Medikids Dago. Itu biasanya kita untuk jadwalnya itu setiap 2 bulan sekali diperbarui. Oh iya, karena ini adalah profesi yang sangat gemari anak. Iya betul, dan biasanya kita juga ada tujuannya lain, yaitu untuk menghilangkan trauma gitu ibu. Nah, biasanya kan anak-anak kalau misalnya dengar kata klinik, rumah sakit atau dokter itu kan ada stigma menakutkan untuk anak-anak. Nah, tapi di Halkit sendiri kita berusaha untuk ngajak main dulu anaknya biar lebih paham. Jadi ada trik khusus nih, katanya Halkit ini Medikit ini beda ini dengan apa klinik yang lain, dan aku jadi penasaran dan ingin menjaga gigi anak tetap sehat Di sini ya. Di sini, dan untuk masa depan Tiffany juga penasaran. Ikutin terus ya review sama Halkit Indonesia. Udah pada sarapan ya, teman-teman. Ada yang tahu nggak hari ini kita lagi di mana? Ayo, di mana? Di nonton gigi. Loh,
Mbak Unggal mau ngapain? Mau periksa gigi? Mau jadi dokter gigi? Oh iya. Nah, sebelum acaranya dimulai, kita berdoa sama-sama dulu ya. Tapi seperti biasa, kalau sedang berdoa tidak boleh berisik. Tidak boleh berisik. Berdoanya dalam hati dan tetap duduk di tempatnya masing-masing ya. Oke? Tidak boleh apa? Berisik. Oke, Coach Ilmi pimpin doanya ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, ada yang bawa pensil warna nggak? Nggak apa-apa. Teman-teman, nanti kita acaranya ada teman-teman nanti jadi dokter gigi. Wow. Nanti Coach Ilmi temenin ya. Ruangannya ada di belakang. Mau pakai baju enggak, jas dokternya warna putih mau? Mau dong, coba angkat tangan. Coba mau jadi dokter. Oke. Oke ya, tapi nanti ada yang nangis kalau jadi dokter. Enggak ya, mas semuanya ingin jadi dokter. Nah, tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu. Nah, hari ini Coach Ilmi mau ditemenin sama Kak Ajria ya? Iya, untuk Pak. Halo. Saya mau dulu. Halo, Kakak. Nah, sekarang dilanjut ya sama kakaknya ya. Oke, terima kasih. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Kok pada lemas nih? Udah pada sarapan kan? Udah, oke. Nah, Kak Ari sebelum mulai, Kak Ari juga bakal ditemenin nih sama dua teman Kak Ari. Yang satu namanya Kak Dewi. Kak Dewi mana Kak Dewi? Halo. Satu lagi ada Kak Hesti. Halo Kak Hesti. Oke, sebelum kita mulai, kita mau ada dance bareng Kapten Medi. Kira-kira siapa Kapten Medi ya? Nanti kita boleh berdiri dulu bareng-bareng ya. Yuk, yuk. Biar semangat yuk. Boleh. Oke, udah semangat belum? Semuanya? Mau sekali lagi atau sudah? Sudah, oke, boleh duduk lagi ya. Bareng-bareng semuanya. Apa kabar semuanya hari ini? Semuanya sehat? Oke, hari ini semua bajunya merah-merah ya, 17 Agustus ya? Ya, oke. Hari ini Tante Dokter mau kasih
kenapa sih kita tuh harus sikat gigi? Nah, tadi pagi kesini siapa yang udah sikat gigi dulu? Oh ya, sikat gigi udah sikat gigi? Oke, mulai sekarang kalau mau pergi pagi-pagi harus bangun sikat gigi dulu sambil mandi ya. Oke. Biar kenapa? Coba nanti kita lihat di sini ya, kenapa kita tuh harus sikat gigi. Oke. Nah, selain sikat gigi, dokter mau kasih saran juga nih, mau kasih tahu beberapa hal penting supaya gigi kita sehat terus. Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Nah, pertama harus ke dokter gigi secara teratur. Tahu nggak berapa lama sekali? 6 bulan sekali. Bener, mama bener. 6 bulan sekali. Kenapa? Meskipun nggak sakit harus ke dokter gigi juga dong. Iya, kenapa? Biar kalau ada bolong yang kecil-kecil, dokter bisa kasih tahu mama, ini ada bolong kecil-kecil bu, sebelum bolongnya besar kita tambal dulu sekarang. Jadi nggak sampai sakit gitu, jangan nunggu sakit dulu ya. Nah, udah gitu harus pakai sikat gigi yang tepat. Nah, sikat gigi yang tepat itu yang seperti apa sih dok? Sikat gigi yang sesuai usianya. Jadi kalau sikat gigi, halo, nggak apa-apa, yuk, duduk yuk. Sikat gigi yang tepat itu sikat gigi yang sesuai usianya. Kalau sikat gigi buat anak-anak harus pakai yang anak, nggak boleh pakai yang dewasa. Kenapa? Soalnya ukurannya kalau yang dewasa terlalu besar. Nanti kok nggak bisa masuk sampai ke ujung paling belakang karena terlalu besar, ya. Terus kurangin makanan-makanan yang mengandung gula, ya. Dan hindari juga minum-minuman yang bersoda kayak Coca-Cola, Sprite dikurangi, ya. Kenapa? Kalau misalnya makanan yang manis-manis soda-soda, nah coba kita lihat nih. Kalau kita jarang sikat gigi ya, terus kita sering makan makanan yang manis, lengket-lengket kayak permen, kue, coklat, soda-soda, Coca-Cola, nanti si kumannya itu makannya sisa-sisa makanan kita yang ada di gigi. Nah, nanti jadi makanan yang kuman. Kalau kumannya makannya sisa-sisa makanan yang ada di gigi kita, jadinya itu di mulut kita itu asam. Giginya jadi nggak kuat. Kalau gigi itu kena asam, jadinya gampang buat berlubang. Tuh, jadinya sakit deh giginya digigitin sama kumannya tuh. Ya, makanya kenapa kita harus sikat gigi supaya nggak ada makanan buat kuman. Jangan dikasih makan kumannya, ya. Oke. Terus di sini semua sikat giginya pada pakai odol kan? Iya. Odolnya coba ibu-ibu mengandung fluoride nggak? Pakai ya, harus yang mengandung fluoride. Jadi jangan pakai pasta gigi yang non fluoride, kurang disarankan. Meskipun anaknya belum bisa berkumur, tetap boleh pakai yang berfluoride, tapi ada takarannya. Kalau belum bisa berkumur, kalau di bawah 2-3 tahun, cukup sebesar biji beras aja. Yang penting tetap pakai fluoride ya. Harusnya kita sikat. Oke. Nah, terus ini nih, siapa yang suka makan yang sebelah kiri? Ayo, siapa tangan? Yang mana yang suka makannya apel, keju, buah-buahan, pisang? Oh iya, itu ya. Yang sebelah kanan siapa yang suka? Yang sebelah kanan enak ya? Enak ya? Tapi sebenarnya yang baik itu, yang bagus itu yang mana sih? Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri. Kenapa yang bagus yang kiri? Karena yang kiri itu makanan-makanan yang 4 sehat 5 sempurna dan baik buat kesehatan kita. Ada apa aja nih, coba kita lihat tuh. Keju, roti, telur, sayur-sayuran nih, brokoli tuh ya, suka ya sayuran, pisang, apel, buah-buahan ya. Tapi yang sebelah sini ada apa nih? Ada permen, coklat, kue, soda. Itu sebenarnya boleh nggak sih kita makan? Oh nggak boleh, bener nggak boleh? Boleh kok.
boleh. Nanti kalau minta tetap mama makan coklat boleh. Tapi apa? Tapi udahnya harus mundur banyak minum air putih ya. Dan jangan lupa sikat gigi berapa kali sehari? Dua kali sehari yang wajib. Yaitu kapan aja? Pagi pas abis bangun tidur setelah sarapan dan malam sebelum bobo lagi. Jadi pas bobo boleh ngedot susu nggak? Boleh dot susu nggak? Minta mimi cucu dot nggak? Boleh nggak? Iya, sebelum tidur. Abis sikat gigi mau bobo mama, aku mau minta susu dot, boleh nggak? Mau nyot-nyot? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh lagi mimi cucu. Kalau mau mimi susu sambil duduk pakai gelas. Kan udah besar semua di sini, ya. Udah anak gede semua di sini. Kalau begitu buat apa anak bayi, ya. Jadi kalau mau bobo nggak boleh lagi minum susu kecuali minum susunya sebelum sikat gigi, ya. Oke. Halo, kenalin aku Kembang. Halo. Hari ini kita mau belajar sikat gigi bareng-bareng ya. Oke. Kita lihatin ya Kumbangnya mau belajar sikat gigi sama dokter. Oke. Jadi pertama pas mau sikat gigi apa dulu? Coba kita belajar bareng-bareng. Siapin sikat giginya. Sikat giginya terus apa? Odolnya. Taruh odolnya di sikat gigi secukupnya saja, ya. Kalau sudah sudah bisa berkumur boleh sepanjang sikat gigi, tapi kalau belum bisa sesuai usianya ya. Kalau tadi di bawah 3 tahun sebesar biji beras, tapi kalau sudah di atas itu boleh sebesar biji beras bolong, ya. Udah gitu, udah ditaruh odolnya, kita ngapain? Coba Semua gimana? Udah apa gerakannya gimana? Naik turun dari merah ke putih, dari gusi ke gigi. Jangan lupa yang sebelah kiri ke belakang, dan jangan lupa yang sebelah kanan juga. Sampai belakang harus disikat, jangan ada yang terlewat. Nah, udah gitu suruh apa sekarang? Buka mulutnya. Sudah kita sikat yang atas dan yang bawah sampai dalam, semua harus disikat ya. Nah, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru ya. Yang penting semua gigi harus tersikat. Terakhir apa nih yang penting juga? apa juga? Apa coba? Lidahnya julurin ke depan. Sikat satu arah ke arah depan, ya. Satu arah sikatnya, jadi jangan sikatnya satu arah aja. Gitu ya. Oke, udah beres. Sekarang ngapain? Kumur pakai air. Udah gitu ditelan nggak? Enggak, ya udah pakai air kumur. Buang ke wastafel ya. Oke. Oke, selanjutnya dokter boleh ya kasih kesempatan untuk bunda-bundanya 3 pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya? Boleh? Boleh. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ya. Di sosial media saya pernah melihat beberapa rekomendasi dari usia yang bayi yang mulai bersikat gigi. Ada yang di supermarket, ada yang di baby shop gitu. Nanti kan Kota Bandung berbeda dengan pusat di Jakarta. Itu kalau di Jakarta kan banyak yang harganya branded banget, itu di seluruh supermarket di Bandung saja karena tersedia. Kalau di Bandung kan sangat terbatas dan hanya beberapa baby shop aja yang tersedia. Nah, pertanyaan saya dari apa? Dari si
informasi itu yang hanya beberapa yang kredit aja yang si pasta gigi yang rekomendasi yang dari bayi itu. Nah, kan kalau di Bandung kesulitan nih, tapi saya mendapatkan informasi juga nih untuk di supermarket yang udah familiar di Bandung itu tidak rekomendasi itu bagaimana. Jadi lebih ke pasta giginya ya, pasta giginya. Sebenarnya pasta gigi itu gini, pasta gigi itu biasanya itu kan kalau yang buat baby itu yang biasanya kayak merek bas gitu-gitu, itu kan biasanya itu non fluoride justru. Kalau dari diri saya sendiri, saya justru menyarankan setiap udah mulai ada gigi tumbuh, boleh pakai pasta gigi berfluoride, karena itu juga memang ada batas aman yang boleh digunakan. Jadi nggak wajib pakai pasta gigi yang memang khusus bayi yang non fluoride. Yang bagus itu memang yang mengandung fluoride. Kenapa? Karena fluoride itu dia itu memperkuat gigi. Jadi kalau kita sebut tuh ada nama kandungannya saat bersentuhan dengan gigi, dia itu kayak bakal masuk ke pori-pori gigi, seperti simpelnya seperti itulah. Makanya kenapa fluoride itu bagus sebenarnya buat gigi meskipun dari bayi. Nah, asal catatannya satu yang tadi saya bilang, penggunaannya itu kalau misalnya masih belum bisa kumur-kumur, kalau bayi itu kan pasti nggak bisa kumur-kumur ya, masih ketelan. Nah itu sebesar biji beras aja. Biasanya itu kan kalau yang bayi itu sebenarnya pakai jari kita tuh yang silikon. Nah yang kayak gitu kan sebesar biji beras aja udah cukup sebenarnya. Paling giginya itu cuma baru berapa sih? Paling baru 2, 4 gitu kan. Jadi menurut saya sebenarnya pakai pasta gigi khusus anak asal sesuai takaran itu nggak apa-apa. Kalau wajib yang harus yang merek branded yang mahal-mahal yang di supermarket gitu, nggak apa-apa, yang biasa pun nggak apa-apa. Yang penting memang khusus untuk anak dan kita pakainya sesuai takaran. Sudah? Oke. Boleh. Tadi saya mau nanya, mama tadi kan nanya ya yang buat gigi, Oh, lagi sih. untuk gigi itu kan ada asam manis-manis ya sebelum tidur dioles. Itu apa aman untuk anak udah mau tidur kasih manis-manis gitu? Maksudnya toothpaste ya? Iya, betul. Toothpaste itu memang dia itu memang pasti ada rasa manisnya, karena memang kan tujuan toothpaste itu buat anak. Jadi kalau misalnya apalagi dia itu kan nggak dikumur, hanya dioleskan, tidak perlu dikumur, tidak perlu minum. Jadi dibiarkan pas tidur. Memang dikasih perasa makanya, karena memang tujuannya itu untuk anak. Tapi toothpaste itu kandungannya itu dari kalsium susu. Jadi bukan fluoride, dia kalsium susu. CPP, ACP kita sebutnya nama ilmiahnya ya. Nggak apa-apa, memang itu udah dibikin khusus memang untuk anak, dan kandungan manisnya itu belum tentu bukan dari gula, memang dari perasaan saja gitu. Jadi itu memang tidak perlu dikumur-kumur, tidak perlu dibuang, nggak perlu sikat gigi lagi, itu memang terakhir dipakainya sebelum tidur. Dan sifatnya itu dia suplemental, jadi tidak wajib. Kalau mau pakai boleh, tidak pakai tidak apa-apa. Yang wajib itu cuma sikat gigi, gitu aja. Toothpaste itu dipakai kalau misalnya seperti kita ngasih ke anak kita ekstra suplemen lah. Jadi itu bukan sesuatu yang wajib harus dikasih. Kalau misalnya dari makanannya sudah mencukupi kan nggak pakai vitamin lagi tidak apa-apa. Nah si toothpaste itu tujuannya seperti itu, sama kayak vitamin. Jadi untuk ekstra protein aja, bukan untuk menggantikan sikat gigi. Kalau misalkan ini ini di sini. Sini. Dan kita nyalain lampunya. Nih kita besar lampunya. Coba deh main nyalain, mau nyalain aku? Nyalain aku. Tunggu. Nih oke, kita usap ya. 1, 2, 3. Sekarang kita lihat giginya ya. Ada kumpulnya nggak ya? Coba dokter dia kan lihat pakai ini. Coba yang ini dong, bunganya dong. Kalau yang ini mah yang itu dong bunganya. Yang ini dong bunganya dong. 1, 2, 3. Wah, keren. Kasihan.
ada kumannya. Udah bersih belum? Ini buat ya, mau pakai ini terus. Ini pakai dulu kan dari ini. Mau pakai ini. Udah bersih? Oke, terima kasih. Terus sama tante boleh? Tes dulu sama tante. Oke, foto dulu pakai ini. Nampaknya kan? Ya, tuh pakai baju dokternya lucu kelihatan ya. Coba dokter izin dia pakai kaca ya, giginya ya pakai kaca ya, kaknya besar. Bagus kan ini? Bagus kan ya, coba dokter lihat kaknya lebih gede lagi kayak singa. Kayak singa kayak gimana sih? Kayak badak mah. Yang besar, yang besar. Yang besar, yang besar. Nah, seperti itu betul. Sekarang boleh. Gimana? Iya, gimana? Cheese, gimana? Bagus kok ini alhamdulillah. Kita udah siap ini semuanya ya. Iya. Tos dulu. Tos dulu. Ya, oke. Paling nanti ya kalau mau boleh di aplikasi Fluoride. Kita ada aplikasi Fluoride biasanya untuk anak tuh 6 bulan sekali. Nanti kalau mau balik lagi ke sini, bentuknya sih kayak sekolah gitu yang kita pakai itu diulangnya 6 bulan sekali aja. Jadi dari Tiga. Oke, nah ngomong benar-benar tadi Depannya sudah periksa dan sudah tur juga di Medikit ini tentang profesi dokter. Cukup menarik dengan ruangannya, beda dengan yang ada di Bandung, dengan kota Bandung, dengan klinik dokter di Bandung khususnya. Di sebelah saya ini ada siapa? Ada Ari, Bunda. Kak Ari, ya Kak Ari sebagai apa sih? Saya sebagai tim marketing yang Tim marketing Medikit. Kak Ari, mungkin Kak Ari, kenapa sih seberapa penting gitu pengenalan profesi dokter untuk anak-anak di bawah 5 tahun? Kan biasa kalau dulu itu anak SD, anak TK, sekarang dengan tuntutannya dari pemerintah, tuntutan kurikulum juga pengetahuannya harus bangunan itu harus dikenakan sejak usia dini. Oke, kalau seberapa penting, yang pastinya penting banget karena memang dokter di sini kan memang untuk menjaga tumbuh kembangnya anak-anak, terutama masalah gigi dan mulut. Karena memang banyak orang tua yang belum aware dengan tumbuh kembangnya gigi dan mulut di anak-anaknya. Oke, Kak Ari, kenapa sih harus dokter? Harus profesi dokter gigi khususnya? Oke, karena memang banyak anak-anak yang mungkin bisa dibilang takut ya. Dan memang kan dokter gigi itu sangat penting banget. Mereka tahu tentang masalah dari mulai anak-anak di bawah 2 tahun atau sampai 5 tahun ke atas. Jadi mereka lebih paham, spesialis anak biasanya itu tahu gimana sih caranya orang tua untuk merawat gigi untuk anak-anaknya. Kali menurut ini aku baru menemukan gitu di Bandung yang konsepnya klinik dokter gigi yang seperti ini gitu. Dan menurut Kali kenapa sih harus di Medikit gitu? Karena kan Medikit itu baru ya, konsep baru di Bandung. Oke. Kenapa Medikit? Yang pertama mungkin dari segi konsepnya kan kita kids friendly, jadi nggak buat anak-anak takut. Yang kedua memang kita pengen memberikan edukasi sekaligus anak-anak itu bermain di sini tanpa harus mereka khawatir ataupun takut kita mau ke dokter gigi. Itu sih kurang lebih. Jadi dari secara konsep juga dihipnotis nih secara psikologisnya biar tidak takut ya untuk dokter, karena emang anak masalah ibu dan anak biasanya di dokter gigi gitu. Iya. Oke. Kari gimana sih untuk orang untuk mengajak gitu komunitas ibu-ibu TK, TPA, Kober yang ingin gabung ke sini, silakan. Oke.
nanti bisa dicek di Instagramnya, namanya Medikids, itu untuk seluruh cabang. Dan kalau misalkan berminat bisa hubungin langsung, DM langsung ke Medikids ya langsung. Langsung. Ini juga baru ada beberapa kota besar di Pulau Jawa yang belum menyeluruh. Semoga dengan temanya Agustusan ini 17 Agustus bisa Agustusan ini bisa lebih merdeka lagi, bisa jadi seluruh cabang Indonesia, di seluruh kota besar di Indonesia, tidak hanya di Pulau Jawa. Karena ya Indonesia lebih aware lagi, lebih merdeka lagi dengan kesehatan dokter, dengan kesehatan. Oke, Kak Ari, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat menjalankan tugas kembali. Semangat selalu untuk donasi selanjutnya. Dan sampai jumpa di tulisan dan handphone yang lain.